Halo teman-teman, aku mau jelasin sesuatu nih tentang ancaman integrasi nasional di berbagai bidang dan contohnya. Tapi kalian udah tahu belum apa itu integrasi nasional? Sebenarnya integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional terdiri dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri memiliki ancaman di berbagai bidang, diantaranya yaitu 1. Ancaman di bidang ideologi, 2. Ancaman di bidang politik, 3. Ancaman di bidang ekonomi, 4. Ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, contoh ancaman integrasi di bidang ideologi yaitu adanya ideologi komunisme, ideologi Leninisme, ideologi Marxisme, dan ideologi neoliberalisme. Kedua, yaitu ancaman integrasi nasional bidang politik. 1. Politik SARA. Politik SARA adalah suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum. 2. Politik uang. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian biasa dilakukan menggunakan uang atau barang. 3. Politik oligarki. Politik oligarki diartikan sebagai sebuah pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar-besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan untuk mempertahankan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial. Selain itu, ada juga hal yang menjadi ancaman integrasi nasional di bidang politik, yaitu intervensi dari negara asing. Menurut hukum internasional, intervensi dimaknai sebagai suatu bentuk campur tangan negara asing pada urusan suatu negara. Lebih lengkapnya, intervensi diartikan sebagai suatu campur tangan negara asing yang mempunyai sifat menekan dengan alat kekerasan atau dengan ancaman melakukan kekerasan ketika keinginannya tidak terpenuhi. Yang ketiga, ancaman integrasi nasional bidang ekonomi. 1. Inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. 2. Pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 3. Pasar Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri dan kualitas dan harga mampu bersaing dengan barang lokal. Kondisi ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama barang-barang dan kualitas kurang baik. 4. Pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia. Kemudian tersebut berdampak pada kepemilikan saham. Yang keempat, ancaman integrasi nasional bidang sosial budaya. Poin A, pola hidup konsumtif dan lunturnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. B. Adanya sikap individualis. C. Adanya westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. D. Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, kelima, adalah ancaman integrasi nasional bidang pertahanan dan keamanan. Contoh ancamannya: 1. Agresi militer dari negara lain. 2. Pelanggaran terhadap batas-batas wilayah nasional yang sudah diakui oleh hukum internasional dan negara lain. 3. Pencurian sumber daya alam dari zona ekonomi eksklusif dan batas teritorial lainnya. 4. Negara luar yang mendorong dan membiayai separatis dan teroris untuk melemahkan pertahanan nasional.